Saudara, pernahkah Anda menggunakan antibiotik tanpa resep dokter? Jika iya, Anda harus menghentikan perilaku itu karena bisa menyebabkan bakteri di dalam tubuh Anda menjadi kebal yang bisa berdampak pada kematian. Siti Najwa, mahasiswa semester akhir ini mengaku sering mengonsumsi antibiotik jika batuk meski tanpa resep dokter. Najwa menyebut tak tahu jika penggunaan antibiotik harus menggunakan resep dokter. Najwa mendapatkan resep antibiotik dari orang tuanya. Awalnya sebenarnya dari orang tua, tapi orang tua itu sebenarnya tahu dari ada tetangga juga, terus juga ada dari teman-teman yang menyarankan, oh kalau mau batuknya cepat sembuh, coba proses terus dikonsumsi. Kalau baru tahu sih sebenarnya justru kalau dia masuk antibiotik. Gibran, mahasiswa semester awal, juga mengonsumsi dan menyimpan antibiotik untuk radang tenggorokan. Gibran mengetahui penggunaan antibiotik berbekal pernah diresepkan sebelumnya oleh dokter. Selanjutnya, jika mengalami gejala radang tenggorokan, Gibran mengonsumsi antibiotik meski tanpa resep dokter. Soalnya saya sempat googling juga gitu tentang radang, itu katanya amoxicillin bisa buat radangnya itu. Iya, nyimpan juga obat amoxicillinnya. Berdasarkan penelitian Yayasan Orang Tua Peduli terhadap mahasiswa non-kedokteran, 74% responden membeli sendiri antibiotik untuk gejala batuk pilek dan sakit tenggorokan. 91% responden menyebut apotek mengizinkan pembelian antibiotik tanpa resep. 55% diantaranya pernah diresepkan antibiotik dari orang tuanya meski tanpa resep dokter. Artinya mereka mendapatkan pendidikan ini dari generasi sebelumnya. Dari generasi artinya dari orang tua mereka. Ini menunjukkan ada dua generasi yang perilaku penggunaan antibiotiknya tidak sesuai. Dan ini adalah ancaman ke generasi selanjutnya apabila anak-anak kosan ini nanti menjadi orang tua. Selain persoalan pengetahuan penggunaan, persoalan lainnya adalah akses antibiotik yang masih mudah di apotek. Kami pun mencoba membeli antibiotik di apotek meski tanpa resep dokter. Nah saudara, sekarang saya akan mencoba untuk membeli beberapa jenis antibiotik di salah satu apotek di kawasan Jakarta Timur. Kami mencoba membeli dua merek antibiotik yang berbeda, meski tanpa membawa resep dokter. Padahal keluhannya cuma satu, radang tenggorokan. Dua jenis antibiotik yang dibeli harganya di bawah Rp20.000. Tidak hanya di apotek, antibiotik juga mudah ditemukan di toko daring. Meski beberapa toko mewajibkan mengunggah resep dokter, kami tetap bisa membelinya secara mudah. Padahal penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa menyebabkan bakteri kebal atau yang biasa disebut bakteri resistan. Di dalam tubuh manusia terdapat banyak bakteri baik yang juga berfungsi melawan bakteri jahat atau membuat tubuh kita kuat melawan penyakit. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa membunuh bakteri baik di dalam tubuh. Hal lain, jika antibiotiknya tidak tepat, bakteri jahat tidak dimatikan, justru bisa bermutasi atau membentuk pertahanan diri. Dampaknya, bakteri yang bermutasi tidak bisa diobati dengan antibiotik lagi, hingga berdampak pada kematian. Di Indonesia, Jurnal Kesehatan The Lancet merilis penelitian pada 2019 bahwa bakteri resistan menyebabkan 34.500 kematian. Tidak hanya itu, ada 133.800 kematian tidak langsung yang terkait dengan bakteri yang resistan. Antibiotik itu bukan segala-galanya dan cara pakainya itu ada aturannya. Kalau itu dilanggar, aturannya dilanggar, nggak tahu jenisnya, nggak tahu kekuatan antibiotiknya, nggak tahu lamanya, bahkan terlalu sedikit saja itu juga bermasalah. Antibiotik itu harus pas, nggak boleh lama, nggak boleh terlalu pendek. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yanti Herman menyebut, pemerintah telah membentuk strategi nasional untuk mengendalikan resistansi antimikroba atau AMR. Yanti mengklaim kurikulum pendidikan kedokteran mulai akan memasukkan antibiotik
agar dokter tidak serampangan meresepkan antibiotik. Termasuk kontrol ke apotek-apotek agar tidak lagi menjual antibiotik secara bebas dengan pengawasan ketat dari BPOM. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi ya, kita akan melakukan koordinasi tersebut karena Stranas yang mau kita buat itu 2025-2029 itu kita sudah mitigasi Mbak. Persis sekali kalau memang kita akan melakukan kegiatan untuk melihat kembali ya, mengkaji kurikulum dan mengembangkan literasi kesehatan tentang AMR. Ini sebenarnya dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan BPOM untuk melakukan MONEF terkait dengan hal ini. Di seluruh dunia, angka kematian akibat bakteri kebal diproyeksikan terus meningkat dan akan mencapai 10 juta kematian pada 2050 jika penggunaan antibiotik tidak dikontrol. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut 75% obat antibiotik dipakai tanpa resep dokter sepanjang 2021 hingga 2023. Taruna Ikrar menegaskan distributor obat yang melanggar aturan terkait penjualan antibiotik bisa terancam pencabutan izin distribusi hingga terjerat pidana. Jadi tentu kalau didapatkan dengan tidak sewajarnya, maka Badan POM bisa bertindak. Badan POM bisa bertindak dalam dua hal. Pertama, Badan POM punya hak untuk mencabut izin cara distribusi obat yang baik. Jadi sertifikat distributornya kita bisa cabut kalau memang masalah. Nah, demikian juga fasilitas kesehatan yang lain, walaupun ini domainnya Kementerian Kesehatan, tetapi kan dalam hal cara pelayanan farmasi yang benar kan kita bisa juga cabut izin itu. Bagaimana pemerintah mengontrol penggunaan antibiotik agar tidak menyebabkan bakteri menjadi kebal? Kami bahas bersama Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yanti Herman, bergabung juga Ketua Purna Komite Pengendalian Resistensi, Dr. Hari Paraton. Selamat malam, Dokter. Bu Yanti, selamat malam. Mbak Audrey. Selamat malam Mbak Audrey. Ya, Bu Yanti, ini jadi data yang didapatkan bahwa 75% masyarakat kita menggunakan obat antibiotik tanpa adanya resep dokter. Ini angkanya besar banget, 75%. Bu Yanti, kenapa bisa begitu sebesar itu angkanya? Iya, Mbak Audrey, sebenarnya selain data yang dari BPOM, kita juga sudah melakukan survei yang dilakukan 5 tahun sekali ya melalui SKI 2023. Memang betul masih penggunaan antibiotika itu masih tinggi ya, 40% oleh masyarakat kita dapat antibiotik tanpa resep. Hal ini tentu saja karena yang pertama ini tentu saja kebutuhan akan suplai ya, jadi yang butuh juga ada. Yang memberi juga ada. Nah, yang butuh ini tentu saja masyarakat kita yang membeli ya. Ini apakah masyarakat sudah paham bahwa penggunaan antibiotik ini beresiko terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan ataupun melakukan pengawasan terkait dengan distribusi obat ini. Jadi distribusi obat dan sanksi yang diberikan tadi dari BPOM juga sudah menegaskan bahwa akan diberikan sanksi yang tegas kepada fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas kefarmasian, dalam hari ini apotek, dan individu yang menjual apabila menjual antibiotika tanpa resep. Nah, itu edukasi memang harus kita kuatkan juga ya terkait dengan penggunaan antibiotik ini kepada masyarakat. Karena biasanya masyarakat ini lebih menggunakan antibiotik, lebih merasakan manfaatnya dari yang tadinya sakit jadi cepat sembuh begitu dokter. Padahal ini sangat berbahaya sekali ya tanpa resep. Ya, sebenarnya secara evidence base tidak seperti itu. Yang pertama adalah kebiasaan ya, yang tadi turun-menurun mungkin dari keluarganya, kalau sakit tadi radang tenggorokan pasti pakai antibiotik sembuh. Padahal paling banyak infeksi itu disebabkan oleh virus yang memang membutuhkan waktu atau kondisi tertentu sehingga dia bisa sembuh sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat bahwa tidak semua infeksi itu harus menggunakan antibiotik dan penyebabnya bukan karena hanya oleh bakteri. Oke, saya ke Dokter Hari. Dokter Hari, apa sih sebenarnya penyebab yang paling fatal jika terlalu sering mengonsumsi obat antibiotik, Dok?
Ya baik, jadi antibiotik itu mulai diproduksi tahun 1940 sampai sekarang itu untuk membunuh atau melemahkan bakteri. Selain itu tidak bisa. Jadi seperti virus itu tidak bisa dibunuh oleh antibiotik, tidak bisa. Bu Yanti tadi sudah menyampaikan bahwa banyak penyakit-penyakit yang umum diderita masyarakat, batuk, pilek, radang tenggorokan itu penyebabnya adalah virus. Jadi sebetulnya minum antibiotik tidak tepat. Nah, bahkan antibiotik itu mempunyai efek collateral damage. Dia memicu bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi berproses mutasi menjadi resisten. Tapi dokter, ini biasanya dari masyarakat umum kan tidak banyak yang mengetahui ya akan bahayanya antibiotik. Biasanya tadi balik lagi ketika orang tuanya atau mungkin teman-temannya sudah minum, oh ini baik nih cepat sembuh minum aja obat antibiotik ini. Jadi ikut-ikutan dokter. Karena efeknya tidak pada waktu itu. Oh, oke. Bakteri resisten itu akan mengendap di dalam tubuh. Suatu ketika dia mengalami kecelakaan, operasi besar, kondisi umumnya buruk, ya lemah dan sebagainya, bakteri resisten itu bangkit menyerang tubuhnya sendiri. Nah, padahal dia posisi bakterinya kan sudah resisten. Banyak antibiotik yang tidak bisa untuk mematikan bakteri yang ada di tubuhnya tadi. Nah, itu ini yang masalahnya. ada rentannya nggak, dok? Misalnya Ya, nih ketika makai obat berapa kali antibiotik yang tidak benar sehingga bisa menyebabkan tadi kebal itu. Semakin sering digunakan, bakteri itu kan banyak jenisnya. Sehingga nanti kalau kita sering menggunakan antibiotik, berbagai bakteri akan mengalami proses resistensi. Ada E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, itu nanti akan terpacu menjadi resisten. Sehingga pada waktu dia di ICU dengan ventilator, ini akan mengalami infeksi berat nanti yang susah sekali dimatikan bakterinya oleh antibiotik yang tersedia di saat ini di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga mengalami hal yang sama. Oke, dok, tapi gimana caranya mengetahui bahwa pasien itu pada saat kebal untuk dikasih obat misalnya karena ia meminum antibiotik atau enggak, itu bisa ketahuan nggak, dok? Bisa sekali dengan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, kita akan mendeteksi sumber infeksinya di mana, kita ambil sampelnya, kita periksa jenis bakterinya dan kemudian antibiotik yang masih sensitif. Pada bakteri resisten maka akan didapatkan banyak sekali antibiotik yang sudah tidak mempan lagi untuk mematikan bakteri tersebut. Oke. Dengan pemeriksaan khusus ya. Bu Yanti, ini kan balik lagi ya, pada saat kita mau membeli obat kan biasanya kalau obat keras itu awas penggunaan obat keras gitu ya, harus dengan resep dokter. Tapi pada saat kita ke apotek, Bu Yanti, biasanya sih ya, saya nggak tahu kalau bisa di apotek-apotek lain, biasanya kalau saya temuin ya tetap aja dikasih begitu, meskipun tadi ada tulisannya harus dengan resep dokter. Ya, betul Mbak. Memang pengetahuan terkait dengan ini juga kita harus berikan kepada masyarakat ya, bahwa obat itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas yang tanpa resep dokter, dan ada obat yang harus menggunakan resep dokter, salah satunya adalah antibiotika. Kalau kita lihat di obatnya itu logonya adalah K. Berarti obat itu adalah obat keras yang harus membutuhkan resep dari tenaga medis. Jadi resep itu memang harus dikeluarkan oleh dokter atau dokter gigi. Atas perintah dokter-dokter gigi itu, apoteker harus menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai dengan catatan dokumen tertulis yang berupa resep tersebut. Jadi memang masyarakat juga harus diberi informasi bahwa obat inilah yang bisa tanpa resep dokter karena minimal sekali efek sampingnya, dan obat ini yang harus memang menggunakan resep dokter. Kembali lagi saya ke Dokter Hari. Dokter Hari, jadi benar ya dok ya, kalau misalnya sekedar flu, sekedar batuk ringan begitu, meskipun misalnya lebih dari seminggu gitu, itu tidak perlu obat antibiotik? Karena kan biasanya paling sering itu adalah virus. Jadi antibiotik yang kita makan itu kan sebetulnya untuk membunuh bakteri. Nah, bakterinya kan tidak ada pada daerah hidung, rongga hidung, tenggorokan. Jadi ya cukup dengan obat-obatan simptomatis saja untuk menghilangkan, meredakan gejalanya, sakit kepalanya, hidung buntunya, demamnya, itu saja sudah cukup sebetulnya. Kemudian istirahat dan tunggu sampai sembuh ya. Oke. Kan
suatu penyakit pasti ada waktu sembuhnya ya. Nggak mungkin sakit mulu ya gitu ya dokter. Tapi dokter pernah punya pengalaman nggak ketika ada pasien begitu yang pada saat dokter tangani justru tadi kebal akan dikasih obat antibiotik apa saja dan akhirnya berakibat sampai fatal? Kalau di rumah sakit yang tersier, yang tempat rujukan terakhir itu seperti Dr. Sutomo, RSCM, itu banyak sekali, ratusan pasien-pasien yang mengidap infeksi dengan bakteri resisten ya. Dan tingkat kesembuhannya juga bervariasi ya, antara 50-75% saja yang sembuh ya. Selebihnya juga sulit untuk sembuh ya. Karena keterbatasan jumlah antibiotik yang ada. Jadi yang kita takutkan itu Mbak Audrey, ada bakteri yang sudah menjelma mutasinya itu menjadi pan-resisten. Ya seluruh antibiotik yang tersedia di dunia itu tidak bisa lagi untuk mematikan bakteri tadi. Itu karena jadi kita tinggal salah. berdoa aja udah. Itu dokter itu kenapa? Apakah karena salah minum antibiotiknya atau dosisnya tidak tepat atau tidak menghabiskan obat antibiotik? Ya, jadi proses penggunaan antibiotik sebelumnya yang memicu bakteri itu mengalami mutasi. Jadi kalau ada antibiotik, bakteri itu sebagian mati, sebagian tidak. Nah, yang bertahan inilah yang namanya resisten. Dan yang bertahan itu beranak pinak tiap 20 menit itu. Bakteri itu beranak tiap 20 menit. Sehingga makin jumlahnya makin banyak, pasiennya makin sakit, antibiotiknya nggak mempan lagi untuk membunuh bakteri tadi. Dan ini yang sering kali ya. Kalau infeksinya di paru-paru, maka dia akan mengalami radang paru. Kalau dia infeksinya di luka operasi, maka luka operasinya akan terbuka. Kalau dia infeksinya di cangkok organ, misalkan ginjal, ya ginjalnya nanti akan gagal. Ini infeksi-infeksi yang menakutkan ini akan mengganggu sekali mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Ya. Dok, tapi betul nggak sih kalau kita minum antibiotik itu harus dihabiskan? Iya, itu pandangan ini memang seringkali terjadi di masyarakat. Jadi antibiotik itu harus habis pada infeksi yang spesifik, seperti TBC ya, itu harus 6 bulan. Seperti tipes itu harus 1 minggu. Tapi kalau yang infeksi-infeksi ringan, ketika gejalanya sembuh ya bisa dihentikan sebetulnya. Oh, oke. Bisa, ya. Kalau gitu Bu, apalagi kalau dia salah resep misalkan. Nah, misalkan panas tinggi minum antibiotik, besoknya di kulitnya keluar merah-merah, bintil-bintil ternyata dia campak atau gabak, ya antibiotiknya nggak boleh dilanjutkan, harus di stop ya. Karena itu kan virus penyebabnya. Bu Jadi gondong, kemudian cacar air, itu kan virus ya. Jadi kalau begitu muncul ya sudah harus dihentikan antibiotiknya. Oke, Bu Yanti, gimana sih dari Kementerian Kesehatan sendiri menyikapi bahwa kan tadi Bu Yanti bilang kan kalau pasiennya juga harus was-was nih. Tapi kan satu sisi ketika pasien was-was ketika berhadapan dengan apoteker atau dengan dokter sekalipun kan kita juga tidak bisa menolak kan, dokter saya tidak mau pakai antibiotik, saya pakai yang lain. Itu gimana caranya kita sebagai masyarakat, warga awam yang tidak mengetahui kan harus resep yang mana, minum yang mana. Gimana tuh Bu Yanti? Ya, sebetulnya tadi strategi untuk pengendalian resistensi antimikroba kan tidak pada sisi saja dan tidak juga pada sektor kesehatan manusia saja, karena penggunaan antimikroba diantaranya antibiotik tidak pada sisi kesehatan manusia, di peternakan, di pertanian dan juga perikanan juga dipergunakan. Jadi kita semuanya paripurna. Nah, strategi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam strategi nasional pengendalian resistensi antimikroba ini memang mulai dari tingkatan komunitas, tingkatan masyarakat, tentu saja kita lakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan resiko mengkonsumsi antimikroba, terus kapan antimikroba diperlukan, dan pentingnya mengikuti anjuran dokter. Lalu yang ketiga bahwa ada efek samping penggunaan antimikroba. Di samping itu juga perlu dilakukan pengawasan dan penegakan disiplin, termasuk tadi yang sudah disebutkan yaitu untuk distribusi obat dan juga untuk sanksi yang tegas. Upaya lain juga perlu dilakukan yang sudah kita tuangkan juga dalam Stranas, bahwa peningkatan akses pelayanan kesehatan itu termasuk untuk di daerah terpencil itu perlu dilakukan, karena untuk daerah-daerah terpencil kadang-kadang mencari antibiotika karena memang akses untuk pelayanan kesehatannya sulit. Baik. Lalu yang kedua, kompetensi.
kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pemberian antibiotik yang bijak ini juga perlu ditekankan dan juga tentu saja kita harus melakukan penelitian dan pengembangan untuk adanya antibiotika baru karena memang kondisi saat ini sudah ada beberapa yang resistensi itu Mbak Audrey. Oke, baik. Bu Yanti, Dokter Hari terima kasih untuk pandangannya untuk sama-sama awas terhadap penggunaan obat antibiotik. Selamat malam.